Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan Pengurus dan Pengelola Lazismu Bojonegoro, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita. Demikian juga kita masih bisa mengikuti kajian kampusmu sebagaimana biasanya, dan insya Allah pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-20 dan besok kita sudah masuk di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang sudah kita kaji, yaitu tentang tuntunan zakat fitri menurut tarjih Muhammadiyah. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita sudah berada di bagian yang ketiga dari rangkaian topik tuntunan zakatul fitri. Kita sudah kaji bersama mulai dari pengertian zakat fitri, kemudian juga dalil wajibnya membayar zakat fitri, kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri, dan juga tentang kadar zakat fitri yang wajib kita bayarkan. Kemudian juga kita sudah sampai kepada orang yang berhak menerima zakat fitri, siapa saja yang berhak menerima zakat fitri. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu nanti kita akan fokus tentang masalah memodalkan zakat fitri menurut tarjih Muhammadiyah. Nah, kenapa kok topik ini saya kira penting untuk kita kaji? Karena topik ini sebenarnya sudah dibahas di dalam TJA, Tanya Jawab Agama, yang merupakan fatwa tarjih yang berada di TJA volume keempat. Kemudian di Munas Tarjih yang ke-31 di Gresik tahun 2020 kemarin, isu ini juga diangkat lagi, dan Muhammadiyah sudah memiliki keputusan meskipun belum ditanfid oleh PP Muhammadiyah, tetapi MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mulai mensosialisasikan tentang permasalahan memodalkan zakat fitri. Nah, paling tidak kita harus kita ilmui dulu sehingga kita tidak asing dengan permasalahan ini, yaitu tentang memodalkan zakat fitri. Ini yang saya kira penting untuk kita bahas. Meskipun nanti soal aplikasi bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa lembaga atau amil zakat yang ada di tempat Ibu sekalian bisa memodalkan zakat fitri atau belum, ya nanti itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi paling tidak kajian ini mencoba untuk kita mencoba memahami dan juga mengetahui landasan-landasan hukum kenapa kok MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid kemarin
membahas dan membawa isu ini ke Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2020, kemudian juga sudah memiliki keputusan. Nah, itu tujuan dari kajian ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada permasalahan tersebut, kita akan coba lanjutkan apa yang sudah kita kaji dulu pada pertemuan yang kemarin, yaitu tentang waktu pelaksanaan zakatul fitri. Ketika kita bicara tentang waktu pelaksanaan zakat fitri, nanti ada 2 poin yang perlu kita bahas. Poin yang A, yaitu waktu pembayaran atau penarikan. Yang maksudnya waktu pembayaran itu, zakatul fitri itu dibayarkan oleh musaki. Atau penarikan itu kapan lembaga-lembaga zakat, misalnya Lazismu atau lembaga-lembaga zakat yang lain itu menarik zakat fitri kepada kaum muslimin gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, zakat fitri itu mulai dikeluarkan atau dibayarkan pada bulan Ramadan. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan, itu sudah diperbolehkan kita membayar zakatul fitri. Nah, apa argumentasinya? Kemarin sudah kita bahas, ya di antaranya hadis dari Ibnu Umar yang berada di As-Sahihain atau ghairiha atau selain Sahihain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memfardukan zakatul fitri min Ramadan. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakat al-fitri min Ramadan. Karena ada redaksi ungkapan min Ramadan, ini artinya dipahami bahwasanya ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, kita sudah diperkenankan untuk membayar zakatul fitri. Jadi ini waktu dimulai atau waktu diperbolehkannya kita mengeluarkan zakatul fitri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, misalnya mau mengeluarkan zakatul fitri sekarang pun sudah boleh. Jadi ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, apalagi kita kan sekarang sudah mau masuk 10 hari yang terakhir, itu sudah diperbolehkan. Nah, dasar yang digunakan tadi, karena ada perkataan di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah itu memfardukan zakat al-fitri min Ramadan. Nah, kalau kita lihat di sini pandangan tarjih yang membolehkan membayar zakat fitri ketika sudah di bulan Ramadan, ini sebenarnya sama dengan pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Di dalam masalah ini antara tarjih Muhammadiyah dengan mazhab Syafi'i itu memiliki pandangan yang sama, dan karena melihat hadisnya yang digunakan untuk berdalil itu juga sama, yaitu hadis Ibnu Umar. Ya meskipun di sana ada pandangan yang berbeda, misalnya pandangan mazhab Hanabilah atau Hambali, kemudian mazhab Malikiyah yaitu Maliki, yang membolehkan mulai mengeluarkan zakatul fitri itu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Adapun yang melebihi dari itu atau sebelum 1 atau 2 hari daripada bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan. Sehingga mungkin di masyarakat Bapak Ibu sekalian akan menemui pandangan-pandangan semacam itu, dan bahkan mungkin menganggap apa yang dipahami oleh tarjih ini sebagai pandangan yang, tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini juga punya argumentasi. Karena melihat hadis Ibnu Umar itu yang di sana dikatakan min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini salah satu yang menyebabkan kita dianjurkan untuk membayar zakatul fitri. Meskipun kewajiban itu ya baru akan diwajibkan ketika tadi teks matan HPT kita mengatakan idza gharabat
syamsu akhiri Ramadan. Maka kewajiban ini akan jatuh tempo ketika matahari telah terbenam dari akhir bulan Ramadan, dari hari akhir bulan Ramadan. Itu. Dan kemudian itu kalau mulai dikeluarkannya. Nah, sekarang selambat-lambatnya atau deadline-nya itu kapan? Maka selambat-lambatnya yaitu sebelum sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Ini deadline-nya atau akhir dari pembayaran zakatul fitri. Nah, ini juga bisa kita temukan dalilnya dari hadis Ibnu Umar yang kita kutip tadi, yang di akhir ujung hadis itu dikatakan wa amara biha an tu'adda. Ini bisa dibaca an tu'adda, bisa dibaca an nu'addiya qabla khurujin nasi ila shalah. Kata Ibnu Umar, wa amara biha, Rasulullah itu memerintahkan zakatul fitri an tu'adda, dikeluarkan qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang itu pergi menunaikan sholat Idul Fitri. Ini menurut keterangan hadis Abdullah Ibnu Umar. Demikian juga bisa kita temukan keterangannya atau dalilnya di dalam hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya dalam hadis Ibnu Abbas itu dikatakan man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang menunaikan zakatul fitri qabla sholati, sebelum sholat, maksudnya ai qabla sholati Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka itu akan dianggap sebagai zakat yang diterima. Tetapi waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat, dan barang siapa yang menunaikan zakatul fitri setelah sholat Idul Fitri, maka akan dikategorikan sebagai sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Nah, sehingga dari sini deadline atau batas akhir dari pembayaran zakatul fitri itu sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Ini tentang waktu pembayaran atau penarikan. Nah, kemudian dalam pandangan tarjih, pembayaran zakatul fitri itu boleh dimajukan sebelum jatuh temponya, yaitu jatuh temponya itu terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Paling tidak ada dua dalil yang mendasarinya. Sehingga tadi sudah saya katakan, ya, bagi warga Muhammadiyah sejak masuk bulan Ramadan itu sudah bisa membayarkan zakatul fitri. Nah, sehingga misalnya di lazismu itu juga sudah ketika jenengan mau membayarkan zakatul fitri juga sudah siap untuk melayani atau menerima zakat fitrinya jamaah atau panjenengan sedaya. Nah, ada dua dalil yang mendasarnya, yaitu dalil Ibnu Abbas yang sudah saya baca tadi atau yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri itu huratan lisa'imi minal lagwi wa rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memfardukan zakatul fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang meaningless, yang tidak ada maknanya. Wa tu'matan lil masakin, dan ada dimensi sosial, yaitu memberi makan orang miskin. Di sana dikatakan man addaha qabla sholati faya zakatun makbulatun. Siapa yang mengeluarkan zakatul fitri itu sebelum sholat, maka itu zakat yang diterima. Ini dalilnya. Man addaha ba'da sholati faya shadaqatun minas shadaqat. Ini dalil tentang bahwasanya deadline-nya zakatul fitri itu yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kemudian tadi dalil yang membolehkan
membayarkannya lebih awal selama di bulan Ramadan, itu dalilnya ada hadis an Aliin annal Abbas, yaitu Al Abbas ibnu Abdul Muthalib. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi. Bertanya kepada Rasulullah atau meminta fatwa kepada Rasulullah di dalam masalah menyegerakan pembayaran zakat qabla an tahilla, sebelum waktu jatuh tempo. Farakhasa, maka Rasulullah memberikan rukhsah atau dispensasi lahu bagi Al-Abbas ibn Abdul Muthalib fi dzalika, di dalam fi ta'jili sedekah, yaitu di dalam menyegerakan pembayaran zakat sebelum jatuh tempo. Nah, ini dalil yang digunakan di dalam majelis tarjih. Nah, kenapa kok pembayaran zakat fitri itu lebih fleksibel dan diperpanjang? Sehingga ketika kita sudah di bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan. Nah, ternyata pandangan ini bisa menjadi solusi di dalam konteks kita beragama di zaman modern ini. Ya, terutama apabila pengumpulan zakat fitrah itu dilakukan oleh sebuah panitia. Dan secara umum zakatul fitri sekarang itu kan dikelola oleh sebuah kepanitiaan. Dan ketika dikelola oleh sebuah kepanitiaan, apalagi kepanitiaannya itu lingkupnya atau wilayah pengumpulan zakatnya itu sangat luas, nah ini sehingga memudahkan dalam pengambilan dan pendistribusiannya. Jadi ini sangat memudahkan bagi lembaga-lembaga zakat, yang pertama di dalam pemungutan zakatul fitri, yang kedua di dalam pendistribusiannya, karena waktunya ini paling tidak 1 bulan. Berbeda dengan pandangan tadi, misalnya sebagian dari saudara kita mengadopsi atau memiliki pandangan sebagaimana mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali atau Malikiyah yang hanya membolehkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Maka waktunya akan menjadi pendek. Dan mungkin dalam konteks modern yang mana pengelolaan zakat itu sudah ditangani oleh lembaga-lembaga zakat, nah ini akan menyulitkan karena durasi waktunya sangat pendek. Nah, sehingga ketika tarjih memiliki pandangan yang sangat diperpanjang tadi, ya ini sangat solutif dan sangat kontekstual dalam perkembangan zaman seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian ada catatan, jatuh tempo zakat fitri itu apabila pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Ini kita diwajibkan membayar zakat fitrah itu ketika kita mendapatkan akhir hari bulan Ramadan ketika terbenamnya matahari. Nah, sehingga konsekuensinya orang muslim yang meninggal sebelum saat tersebut tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Misalnya hari ini besok Idul Fitri, maka ketika ada saudara kita misalnya jam seperti saat sekarang ini meninggal, maka dia tidak usah dibayarkan zakatul fitrinya. Nah, kenapa? Karena belum jatuh tempo. Karena jatuh temponya tadi kan saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Nah, anak yang lahir sesudah terbenam matahari, apakah wajib dizakati? Misalnya hari besok Lebaran, maka setelah azan atau setelah sholat maghrib ada anak yang dilahirkan. Maka anak yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Nah, kenapa? Karena dia ketika dilahirkan sudah lewat
masa jatuh temponya, yaitu apa? Saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan apa? Ramadan. Nah, sebaliknya orang yang meninggal sesudah terbenam matahari hari terakhir Ramadan dan orang yang masuk Islam atau anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari hari terakhir daripada bulan Ramadan, mereka apa? Wajib membayar atau dibayarkan apa? Zakat fitrinya. Ini sehingga kaidah ini penting, bahwasanya jatuh temponya zakatul fitri itu apa? Akhir hari daripada bulan Ramadan, yaitu saat terbenamnya matahari. Nah, kalau teks HPT kita itu idza gharabat syamsu akhiri Ramadan, apabila terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, poin yang kedua yaitu waktu pembagian. Yang pertama, kalau kita melihat dari hadis Ibnu Abbas yang sudah kita baca tadi, man addaha qabla sholati faya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati faya shadaqatun minas shadaqat tadi. Maka akan kita peroleh sebuah kesimpulan atau pengertian bahwa zakat fitri itu dipandang sah apabila telah ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri itu dilakukan. Tetapi terkadang memunculkan permasalahan dalam konteks modern ini karena zakat itu dikelola oleh lembaga amil zakat yang mungkin karena saking membludaknya zakat fitri itu tidak semua zakat fitri itu bisa dibagikan oleh panitia zakat sebelum sholat id itu. Karena berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Apalagi misalnya lembaga zakatnya itu objek atau areanya itu sangat luas. Maka ada beberapa kendala dan sangat mungkin zakat fitri itu tidak bisa dibagikan sebelum sholat id. Maka ketika ada kesulitan-kesulitan ini, ketika kesulitan itu terjadi, kan, seumpama kesulitan itu terjadi, maka bagaimana hukum zakat fitri yang baru bisa dibagikan setelah pelaksanaan sholat id? Apakah zakat tersebut masih dipandang sah? Padahal menurut keterangan hadis Ibnu Abbas tadi, siapa yang menunaikannya setelah sholat maka faya shadaqatun minas shadaqat. Maka dalam kasus ini zakatul fitri itu bisa dibagikan setelah sholat id. Ya, karena kenapa kok boleh? Karena melihat agama ini datang untuk mempermudah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang dikehendaki Allah itu kemudahan, bukan kesulitan kita dalam menjalankan agama. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada kita kecuali menurut kemampuan kita. Ketika kita sudah berusaha menjalankan ajaran agama semaksimal mungkin, tetapi ada kendala, maka yang berlaku ketika itu yaitu kemudahan atau taisir. Nah, sehingga ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan al-masyaqqatu tajribu taisir, yaitu kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, oleh sebab itu, jika pembagian zakat fitri itu dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri disebabkan kesulitan yang tidak bisa dikontrol atau ditanggulangi oleh panitia, maka zakat fitri yang baru diserahkan kepada mustahik zakat setelah sholat, maka itu tetap sah. Dan bukan sedekah, tetapi nilainya ya tetap zakatul fitri. Lalu oleh sebab itu, panitia atau pengelola zakat fitrah itu sebaiknya menghimbau kepada muzaki supaya menyegerakan pengeluaran zakat fitri. Ini kalau misalnya yang dikelola itu biasanya zakat fitrinya melimpah atau banyak. Nah, misalnya kayak Lazismu ini kan
jauh hari ketika sudah bulan Ramadan sudah memberikan pelayanan dan menerima zakat fitri yang disampaikan oleh para muzaki, karena melihat objek atau daerah yang dikelola oleh siswa itu sangat luas. Nah, ini di dalam kasus tadi, yaitu pada waktu pembagian. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang kita akan coba bahas pelan sedikit demi sedikit atau pelan-pelan, karena ini merupakan isu yang penting untuk kita pahami dan kita coba lihat bagaimana argumentasinya, yaitu tentang pembaruan distribusi zakat fitri yang dibahas di Munas Tarji ke-31 di Gresik. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari keterangan-keterangan hadis Rasulullah, hadis-hadis tentang zakatul fitri ini sudah pernah kita kupas dan bahas satu persatu di awal kajian kita tentang topik ini. Maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan tentang beberapa fungsi dan tujuan dari zakat fitri itu. Yang pertama, zakat fitri itu hak bagi fakir miskin dan sebagai makanan bagi mereka. Karena melihat hadis dari Ibnu Abbas tadi yang dikatakan zakat fitri itu tu'mah lil masakin, yaitu makanan bagi orang miskin. Yang kedua, tujuan zakat fitri itu apa? Yaitu membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira sebagaimana saudara-saudara kita. Yang maksudnya apa? Maksudnya, kenapa kok kita dianjurkan memberikan zakat fitri? Di antara tujuannya apa? Mencukupkan fakir miskin di hari raya yang merupakan hari kegembiraan, supaya mereka bisa bergembira bersama kita. Sehingga zakat fitri itu merupakan sharing kegembiraan kita kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin melalui zakat fitri, supaya mereka tidak meminta-minta dan merasa kenyang ketika berada di Yaumul Id, yaitu hari Id. Ini yang merupakan tujuan utama dari zakatul fitri itu. Sehingga ada hadis yang mengatakan ahnuhum fi hadzal yaum, cukupilah orang-orang fakir miskin di hari ini, kata Rasulullah. Di hari ini itu maksudnya yaumu idil fitri, yaitu hari Idul Fitri. Nah, kemudian fungsi zakat fitri itu apa? Ini penting dan perlu kita pahami, terutama kita sebagai muzaki atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin bekerja di lembaga-lembaga zakat. Yang mana fungsi zakat fitri itu apa? Untuk mengubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Yang diharapkan setelah orang itu menerima zakat, tahun berikutnya itu paling tidak diharapkan untuk menjadi muzaki. Yang dulu dia menerima zakat, yang berikutnya harus bisa memberikan zakat. Dan bukan hanya untuk memberi makan mustahik dalam satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ini yang perlu dipahami. Meskipun hadis Rasulullah tadi, agnuhum fi hadzal yaum, cukupilah orang fakir miskin dari meminta-minta di hari ini, meskipun yang ini dihubungkan hari raya saja, meskipun ini yang paling diprioritaskan, tetapi jangan sampai diabaikan hari-hari berikutnya. Bagaimana masa depan fakir miskin, apakah mereka masih bisa makan atau tidak, atau apakah mereka di hari berikutnya ini atau bisa berubah. Nah, ini juga perlu untuk dipikirkan. Nah, ini tentang zakat fitri, kemudian tujuan zakat fitri dan fungsi zakat fitri. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk merealisasikan tujuan dan fungsi zakatul fitri itu? Dan sehingga ketika itu dalam pandangan Majelis Tarjih perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan zakat fitri. Seperti dengan apa?
dengan cara mengembangkan dan memodalkan zakat fitri dan juga melakukan pembaruan dalam pendistribusiannya. Ini yang dipikirkan oleh Majelis Tarjih di dalam muktamar kemarin. Harus ada cara pengembangan dan memodalkan zakat fitri dan pembaruan dalam pendistribusian sehingga tercapai yang tadi. Zakat fitri itu yang merupakan hak fakir miskin, kemudian zakat fitri itu membantu fakir miskin di hari raya, kemudian fungsi zakatul fitri itu apa? Mengubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Dan juga bukan hanya untuk memberi makan mustahik dalam satu hari raya saja, tetapi juga harus dipikirkan di hari-hari berikutnya. Nah, oleh sebab itu, dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam pendistribusian zakatul fitri tadi, hadis Ibnu Abbas tadi, man addaha qabla sholati faya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da sholati faya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat, maka zakatnya itu zakat yang makbulah diterima. Tapi siapa yang menunaikan zakat fitri pada sholat, maka shadaqatun minas shadaqat. Kemudian hadis Ibnu Umar yang Rasulullah mengatakan agnuhum fi hadzal yaum, cukupilah orang miskin itu di hari ini, yaitu hari Idul Fitri. Ini yang digunakan dalil atau dasar dalam pendistribusian zakat fitri. Yang pertama berbicara tentang apa tadi? Tentang waktu pengeluarannya, yaitu jangan sampai zakat fitri itu dikeluarkan sebelum sholat Id. Yang kedua, dipahami esensi zakat fitri itu, yaitu mencukupi kebutuhan orang fakir miskin di hari raya. Nah, sehingga dari sini ulama itu berbeda pendapat tentang kapan diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakatul fitri. Ada dua pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama itu pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama, yaitu dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Yang mereka berpendapat bahwasanya waktu wajib mengeluarkan zakat fitri itu merupakan kewajiban yang muasa atau wajib muasa. Mohon maaf, bukan wajib muasa, tapi wajib mudhoyak, wajib yang terbatas. Yang maksudnya apa? Sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Jadi ini wajib mudhoyak karena sangat pendek tadi. Mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai dilaksanakan sholat Id. Yang kedua, pandangan Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah, yang mereka berpendapat bahwasanya waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri itu merupakan wajib muasa, wajib yang batasan waktunya itu sangat luas, tidak dibatasi, tidak bersifat restriktif, yaitu apa? Kewajiban yang tidak dibatasi waktunya, kapanpun seorang mu'alaf mengeluarkan zakat fitri maka dia telah melaksanakan, meskipun dalam pandangan Hanafiyah mereka sangat menganjurkan zakat fitri itu dikeluarkan sampai sebelum seseorang itu pergi ke tempat pelaksanaan sholat. Meskipun ini sangat dianjurkan, sebagaimana mazhab yang pertama tadi, tetapi mereka memahami waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri itu dipandang sebagai wajib muasa. Kapanpun ditunaikan atau dikeluarkan dan dibagikan itu boleh, kalau menurut Hanafiyah. Nah, kemudian ada hadis dari Ibnu Umar tadi yang mengatakan Rasulullah itu aghnuhum fi hadzal yaum. Hadis ini dipahami bahwa zakat fitri itu diberikan kepada fakir miskin pada dasarnya untuk apa? Membuat mereka berkecukupan pada hari raya Idul Fitri, sehingga apa? Mereka tidak meminta-minta keliling kota di hari kegembiraan itu. Nah,
Berarti esensinya kan membuat mereka berkecukupan. Membuat mereka berkecukupan itu boleh atau bahkan diutamakan. Tidak hanya, yang perlu dipahami, tidak hanya pada hari raya Idul Fitri, tetapi juga sepanjang tahun dan sepanjang hidupnya. Nah, meskipun yang diprioritaskan Rasulullah itu kan hanya hari raya Id, tetapi makna yang lebih universal dari mencukupkan kebutuhan orang miskin itu tidak hanya satu hari, tapi juga hari berikutnya, bahkan sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidupnya. Dan sehingga pembagian zakat fitri sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup, menurut mazhab Hanafi tidak sekedar ditunjukkan oleh sunnah qauliyah Rasulullah, tapi juga menjadi praktek atau yang sudah menjadi sunnah fi'liyah dalam pembayaran zakat fitri Rasulullah. Nah, oleh sebab itu, dalam pandangan mazhab Hanafi, membayar zakat fitri sebelum sholat Id itu bukan merupakan syarat sah, tapi hanya mustahab. Ini dalam pandangan apa? Mazhab Hanafi. Nah, sehingga Munas Tarjih yang ke-31 tahun 2020 di Gresik kemarin menyimpulkan dengan argumen dan pertimbangan prinsip pemberdayaan dalam pengelola dan pendaya gunaan zakat yang telah diuraikan di atas. Ini Bapak Ibu sekalian coba dicatat, Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan bahwa pembagian zakat fitri dapat dilakukan sepanjang tahun. Ini bagi apa? Pendistribusian atau pentasarufan zakat fitri itu tidak hanya dihabiskan sebelum pelaksanaan sholat Id tadi. Yang sisa itu bisa apa? Dibagikan berikutnya dan bahkan apa? Dikelola, dibuat usaha yang sangat produktif sehingga zakat itu berkembang. Oleh karena itu pengelola zakat fitri seharusnya tidak hanya melakukan pendistribusian, tetapi harus menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana zakat fitri itu menjadi efektif dan berhasil guna. Dan sehingga praktek yang ada di masyarakat seolah-olah zakatul fitri itu sifatnya konsumtif. Jadi habis-habisan dikeluarkan pada satu hari, kemudian hari berikutnya ya nyari lagi. Sehingga zakat itu tidak berkembang atau tidak efektif di dalam pengelolaannya. Dan sehingga dari sini apa? Majelis Tarjih mencoba merumuskan dan melakukan pembaruan di dalam pendistribusian zakatul fitri. Dan zakatul fitri ketika memiliki kelebihan maka boleh untuk dikembangkan di dalam sebuah usaha yang produktif sehingga menghasilkan hasil dan dibagikan pasca sholat Id atau bahkan sepanjang tahun. Itu diperbolehkan. Ini hasil Munas Tarjih ke 31 2002 di Gresik kemarin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di fatwa itu, di TJA 4 itu sudah berbicara juga tentang memodalkan zakat fitri. Yang pada intinya di bawah ini di kesimpulannya saya langsung saja. Zakat fitri adalah hak prioritas fakir miskin. Kemudian di antara tujuannya sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Kemudian di sana disimpulkan boleh memodalkan zakat fitri tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama seizin fakir miskin karena hak mereka. Yang kedua, kebutuhan mereka di hari raya sudah tercukupi dengan sebagian zakat fitri yang diberikan. Ya, jangan sampai zakat fitri itu disimpan, dimodalkan semuanya, akhirnya fakir Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang dimodalkan adalah sisanya setelah diberikan kepada fakir miskin. Bentuk usahanya bisa koperasi, PT atau lainnya. Kemudian hasil permodalan zakat fitri digunakan untuk kepentingan fakir miskin. Pengelolanya dilakukan oleh orang-orang yang kredibel, ahli,
dan dibentuk bersama antara mustahik, muzaki, dan ulama sehingga ada transparansi. Kemudian pengelola menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pemodalan zakat fitri tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, paling tidak ini merupakan pemikiran yang perlu untuk kita pahami. Ya meskipun nanti kalau aplikasi itu ya harus betul-betul dipikir matang, tapi paling tidak ini yang perlu untuk kita ilmui pada saat ini. Terima kasih, dan untuk berikutnya saya kembalikan ke Pak Budi. Monggo Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materinya. Berikutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Monggo. Kalau saya hanya mempunyai gagasan saja, Tat. Seandainya memang benar ya, Majelis Tarjih itu mengizinkan kalau zakat fitrah itu bisa didistribusikan oleh lembaga sesudah perayaan hari raya atau sholat Id, tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan fakir miskin di masa-masa setelah hari raya Idul Fitri. Jadi seandainya benar si muzakinya tadi, si wajib zakat tadi membayarnya sebelum sholat Id, dan yang mendistribusikan itu boleh setelah Id, tentunya kita tidak begitu gegabah, begitu sembrono menyaurkan dengan serampangan seperti itu. Tapi seandainya itu memang benar-benar sudah menjadi keputusan Majelis Tarjih. Jadi pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi keputusan atau baru sekedar wacana seperti itu, Tak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Pak Rudi, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang karena Pak Rudi juga terlibat sebagai di dalam sebuah institusi yang bergerak di bidang zakat dan mengetahui problem-problem dan kendala-kendala di dalam pendistribusian zakat fitri kan itu. Nah, sehingga gagasan Majelis Tarjih tadi itu sebenarnya sudah menjadi keputusan karena sudah dibahas di Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2020, yang mana di dalam pembaruan pendistribusian dan pengelolaan zakatul fitri dalam pandangan Majelis Tarjih tadi, zakatul fitri itu ketika ada yang sisa, karena pada dasarnya zakatul fitri itu tetap dibagikan sebelum sholat Id. Karena esensinya untuk tadi yang diprioritaskan bagaimana mencukupkan fakir miskin supaya tidak meminta-minta di hari raya. Karena aghnuhum fi hadzal yaum, kata Rasulullah. Cukupkanlah orang fakir miskin dari meminta-minta di hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Tetapi di institusi yang lebih besar, lembaga zakat yang lebih besar, itu terkadang zakat ketika dibagikan semuanya sebelum sholat Id itu rasanya tidak mungkin, karena saking banyaknya zakat. Misalnya sebuah contoh yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa tanya atau survei sendiri, zakatul fitri di Masjid Jogokarian di Jogja itu ternyata juga melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagaimana kajian Majelis Tarjih tadi. Ketika saya pernah berkunjung ke sana dengan rombongan takmir Masjid Muawanah di Brno, saya sendiri tanya kepada takmir Masjid Jogokarian, ternyata beberapa donasi Masjid Jogokarian ke warga sekitar itu juga sebagian dari zakatul fitri. Jadi zakatul fitri di sana saking banyaknya sehingga tidak dibagikan secara konsumtif. Secara konsumtif itu dibagi habis-habisan, mungkin bahasanya Pak Rudi tadi serampangan, orang yang mungkin tidak
sebenarnya tidak berhak untuk menerima karena pemikiran yang dipikir oleh panitia yang penting habis kan gitu. Yang penting habis, yang penting zakat ini dibagikan, entah tepat sasaran atau tidak, akhirnya panitia nggak peduli, yang penting kan habis tadi. Nah, semacam ini mulai dipikirkan ulang. Nah, ketika orang fakir dan miskin di hari raya Id itu sudah tercover, ini penting, ini juga perlu dicatat, sudah tercover kebutuhan, jangan sampai jenengan sedaya yang bekerja di lembaga zakat mikir yang penting dimodalkan, tetapi mengabaikan hak fakir miskin terutama di hari raya, ini juga salah. Nah, ketika kita sudah bisa mengcover kebutuhan fakir miskin di hari raya, maka sisa zakat ini perlu untuk diberdayakan, disimpan dan bahkan dimodalkan sehingga menjadi usaha yang produktif melalui koperasi, melalui PT atau usaha-usaha yang lain, sehingga zakat fitri ini nanti bisa dibagikan sepanjang tahun untuk fakir miskin, tidak hanya mencukupkan satu hari. Satu hari ini kan yang diprioritaskan, tapi kan Rasulullah itu sebenarnya menjelaskan tentang esensi zakat fitri ini, tidak hanya mencukupkan fakir miskin di satu hari raya Idul Fitri, tetapi juga hari berikutnya ini perlu untuk difikirkan, karena tujuan zakat tadi diantaranya apa? Bagaimana zakat itu bisa merubah status mustahik menjadi muzaki. Ini yang dicoba dicarikan solusinya dari keputusan Majelis Tarjih yang ada di Gresik kemarin, ya meskipun keputusan ini belum ditanfid oleh PP Muhammadiyah karena dari sekian pembahasan yang dibahas di Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2020 kemarin, dari sekian tema yang diangkat, yang baru yang ditanfid itu tentang kriteria awal waktu subuh itu, dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat, itu yang baru ditanfid, karena ini sangat penting untuk ditanfid dengan segera, terutama kita masuk ketika kita belum masuk, karena kita akan masuk bulan Ramadan, ketika itu kan tanfidnya kan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Adapun yang pembaruan dalam pendistribusian dan pengelolaan zakat yang sebagaimana yang sudah kita bahas, meskipun itu belum ditanfid, tetapi MTT Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat mulai sekarang ini sudah mencoba mensosialisasikan hasil keputusan tadi. Karena hasil keputusan tadi ya mungkin masih terkesan kontroversial. Demikian juga yang perlu dicatat juga ketika Bapak Ibu ingin memodalkan zakat fitri itu juga tidak sama dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga harus dibaca. Jangan sampai nanti belum zakat fitri yang dibagikan di hari H saja itu kurang-kurang kok sudah mau dimodalkan. Ini kan juga nanti perlu dipikirkan, jangan sampai cuma memunculkan yang penting semangat untuk memodalkan zakat fitri itu, tapi mengabaikan hak miskin pada hari raya Id, akhirnya mereka tidak tercukupi tadi, dan kita menghilangkan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dari aghnuhum fi hadzal yaum, cukupilah orang-orang fakir di hari raya Id. Tetapi ketika ada sisa, kembali kepada esensi dan fungsi zakat itu, maka boleh dimodalkan dalam usaha-usaha yang sangat produktif dan nanti akan tercapai dari tujuan zakat itu, mengubah mustahik menjadi muzaki, dan meskipun dibagikan setelah sholat Id, karena kan sepanjang tahun itu kan, dan bahkan fakir miskin itu ya, selama ada fakir miskin itu kan, tadi yang disampaikan demikian. Ya demikian Pak Rudi atas dipahami ya. Terima kasih.
Ya, baik, masih ada waktu 4 menit. Monggo kami persilakan Bapak Ibu. Mutik apa? Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntafiah, kebetulan bergerak di manajer program Lazisme Bojonegoro. Alhamdulillah, apa yang disampaikan Ustadz Lukman tadi menjadi sebuah solusi, karena sudah kita, terutama saya yang kebetulan di bagian pentasarufan zakat fitrah, ini kewalahan ketika harus tasaruf, terutama ketika pembayaran sudah di atas jam 10, itu biasanya kami jam 12, jam 11 baru bisa tasaruf. Nah, ini sangat menyulitkan kami, tapi insya Allah untuk Bojonegoro kami sudah prioritaskan untuk fakir miskin, semuanya sudah, Ustadz. Akan tetapi satu pertanyaan saya, yaitu apakah itu harus disimpan dalam bentuk bahan makanan atau bisa disimpan dalam bentuk uang, karena rata-rata para pembayar zakat itu membayarkan zakatnya berupa uang. Demikian, terima kasih Ustadz. Baik, monggo Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan ternyata yang dibahas dari dan fatwa-fatwa tarjih memang itu jawaban dan kendala yang ada di lapangan. Apa yang dibahas di tarjih itu bukan sekedar teori, tapi juga merupakan problematika terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang aktif di dalam lembaga-lembaga zakat dan tahu dinamika dan problem yang ada di dalamnya, kan itu. Ya, itu kemudian dari pertanyaan tadi saya langsung coba jawab dari pertanyaan tadi, yang mana secara umum zakatul fitri itu kan diserahkan kepada muzaki, kepada amil zakat, itu berupa makanan pokok lah gitu, sehingga makanan pokok itu yang diterima oleh panitia zakat. Nah, sehingga kalau zakat yang berupa makanan pokok ini sudah dianggap mencukupi fakir miskin tadi, sehingga ada banyak sisa, kan itu. Dan menurut pemikiran tarjih tadi kan sisa ini bagaimana dimodalkan dan diberdayakan di dalam sebuah usaha. Dan tentu kalau beberapa usaha yang dicontohkan tadi, mulai dari koperasi, kemudian PT dan sebagainya, ya tentu makanan pokok itu ya harus dimodalkan atau dikonversikan menjadi uang. Nggak mungkin beras itu diberdayakan lagi dibuat apa, ya bisa juga sih misalnya beras ini nanti dibikin usaha warung atau apalah itu. Tetapi tadi dengan beberapa catatan, kalau dibuat usaha-usaha yang sangat riskan terjadi kerugian, ini kan tadi disarankan ketika mau memodalkan itu diminta persetujuan fakir miskin, kemudian melibatkan muzaki, kemudian melibatkan tokoh ulama yang mungkin memberikan sumbangan pemikiran, kan gitu. Ini ya, kemudian juga tadi dijelaskan harus dikelola oleh orang-orang yang betul-betul profesional, bentuk usaha apa yang mungkin tidak terlalu riskan sehingga bersifat produktif. Karena akan saya cukupkan sekian ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz. Karena waktu sudah masuk maghrib, maka untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.